Dan lebih bersyukur lagi Bapak Ibu sekalian, kenapa? Allah yang menggerakkan kita datang ke masjid ini. Tidak boleh ujub, kita tidak boleh sombong. Bukan karena kemudian kita yang mau datang ke sini, tidak. Kalaupun kita mau datang ke masjid, tapi kalau Allah tidak beri kemampuan kepada kita, tidak akan bisa datang. Stroke, sakit kepelengan, nyelotok, tidak akan datang kita ke sini. Allah yang mengantarkan kita datang ke sini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menambah keberkahan bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur. Yang kedua, mungkin biar ibu-ibu yang di luar boleh masuk, Bu. Ya, penceramah montak ngolati orangnya pada sarang ngedi ngaki radio panjenengan. Tangki. Orang tak pate seru. Sereng, reng lagi, masuk ke dalam tak napa. Ada tempat kosong masih di dalam. Baik. Salawat serta salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya untuk menyampaikan risalah dinul Islam kepada seluruh umat manusia. Mudah-mudahan kita semua kelak masuk dalam barisan umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin, amin. Saat di yaumil kiamah menunggu hisab, ribuan tahun kita berdiri dengan keringat yang menetes menunggu antrian hisab satu demi satu oleh Allah. Jadi hisabnya tidak berkelompok, Pak. Bayangkan manusia mulai zaman Nabi Adam sampai dengan akhir zaman nanti itu antri satu persatu untuk mendapatkan kitab amalnya dari Allah. Saat itu panasnya luar biasa. Matahari berada di atas sejengkal kepala kita. Sekarang matahari jauh dari kulit sarang panjenengan saos lecek panas lah asromololo. Napa boleh mereka matahari berada di atas sejengkal kepala kita. Kita menunggu antrian. Tidak ada pertolongan, tidak ada naungan. Yang ada di antaranya adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini untuk memuliakan beliau dicatat oleh Allah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, panjenengan cinta ke Nabi Muhammad? Ibu, cinta kepada Nabi Muhammad? Ongkuan ki. Cinta asli apa cinta palsu? Mengaku cinta kepada Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu sekalian, memang kita bisa mudah mengatakan cinta. Tetapi seperti judul yang dipasang spanduk di depan, mencintai Nabi itu butuh bukti. Nggak bisa seorang laki-laki datang ke seorang perempuan, aku cinta kamu dek. Buktinya apa? Ya nggak ada. Ya nggak cinta berarti. Cinta itu butuh bukti. Pertama, kalau kita mengatakan cinta kepada seseorang, mau nggak mau kita harus mengenal orang itu. Betul apa enggak Bapak Ibu sekalian? Ya, betul apa enggak? Bisakah seseorang mencintai seseorang, orang yang lain, tanpa dia mengenalnya? Aku cinta sama si A, kamu pernah kenal nggak dengan si A? Belum pernah. Gimana cinta kalau tidak pernah kenal? Bapak Ibu tadi mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kenal Nabi Muhammad? Saya belum tanya buktinya, cintanya belum. Nanti itu belakangan. Ya, ada hadiah yang sudah punya bukti cintanya dari saya. Saya belum tanya bukti cintanya. Saya hanya mau tanya, apakah Bapak Ibu sudah mengenal Nabi Muhammad? Kalau belum, gimana mengaku cinta? Untuk cinta itu harus mengenalnya, harus tahu bagaimana beliau makan, bagaimana kebiasaan beliau ketika berjumpa dengan sahabat yang lain. Mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi sulit mesem becek melarat.
Nabi Muhammad itu diantaranya kalau ketemu dengan sahabat beliau menyampaikan salam terlebih dahulu, senyum kepada sahabatnya. Beliau bersabda, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah, sodakoh. Oneng putrana Pak Harto panjenengan? Bu? Oneng putrana Pak Harto? Apal putrana Pak Harto? Peseran saos putrana Pak Harto? Seran saus Bu? Ya. Tutut, seran boleh? Tommy, seran boleh? Titi, istrinya Prabowo, mantan istri. Oh hafal. Putrana Pak Karno hafal panjenengan? Hafal. Seran saus. Megawati, Sukmawati, busuk ma. Hah? Tak kena busuk ma. Kalau putranya Pak Karno hafal, putranya Pak Harto hafal. Mangken Bu Ibu Dimin. Putrana Kanjeng Nabi ini kesenapa setajana? Bu, senapa? Seoneng koro Fatimah binti Rasul itu saya baca. Berapa jumlah putra Rasulullah? Mengaku cinta, tapi tidak mengenalnya. Anaknya saja tidak tahu. Putra Rasulullah itu ada 7. Yang nomor 1 siapa namanya? Rasulullah mendapat sepanggilan Abu Qasim. Berarti bapaknya Qasim. Anak pertama itu namanya Qasim. Meninggal di usia muda. Anak kedua namanya siapa? Yang laki-laki namanya siapa? Abdullah. Bapaknya Abdullah, anaknya juga Abdullah. 3 orang putrinya, 4 orang putrinya. Siapa yang pertama coba? Siapa yang pertama? Yang tahu saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah karena dompet saya ketinggalan di mobil, jadi saya nggak bisa mengeluarkan uang. Yang dibawa oleh teman saya barusan ada tasbih digital ini, ya, made in, belinya di Mekah tapi buatan Cina, hebat Cina ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, hadiahnya Mas Miko bisa bantu ambilkan tas saya di mobil, di kamar, Erwin mungkin bantu ambilkan tas di kamar. Hadiah uang biar nggak ngantuk sekali-kali. Kan belum pernah ada penceramah ngasih hadiah uang, ya. Biar Al-Furqan viral, ya, penceramahnya ngasih uang gitu kan, ngasih bonus uang. Iya, penceramahnya gratis, nggak dibayar, malah membayar malahan. Ini seru ini, viral. Ya, putri yang pertama siapa? Buka Google semuanya. Fatimah itu putri bungsu beliau. Yang pertama itu namanya Zainab. Yang kedua siapa namanya? Katanya ngaku cinta Rasul. Sudah mengaku kenal. Nomor 2 itu Ruqayyah. Yang ketiga Umi Kulsum. Nah, coba yang gampang saja. Hadiahnya Rp50.000. Ya, khusus ibu-ibu. Dulu, bapak-bapaknya jangan iri, nanti ada juga gilirannya. Siapa sahabat Rasulullah yang mendapatkan gelar, ya, mendapatkan gelar Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 istri, 2 anak Rasulullah, 2 putri Rasulullah. Ibu-ibu, ayo. Siapa? Ali. Siapa yang jawab Ali? Oh iyalah. Siapa Bu? Siapa? Ali. Masih kurang tepat ya. Masih kurang tepat. Yang mengganti ketika dia beristrikan Ruqayyah meninggal saat selesai perang Badar. Rasulullah perang Badar menang,
pulang, tapi Ruqayyah anak beliau, putri beliau meninggal, istri sahabat ini, lalu karena sedih sahabat ini oleh Rasulullah, sahabat ini dinikahkan lagi dengan putrinya yang bernama Ummi Kulsum. Siapa? Katanya mengaku kenal. Kenal itu harus tahu sejarah hidup beliau. Ya. Siapa ibu? Bapak? Ibu? Ya, tidak ada yang bisa jawab. Sayyidina Utsman bin Affan. Itu menantu Nabi yang beristrikan 2 kali putri Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua istrinya adalah Ummi Kulsum. Ya. Kalau sahabat yang menjadi besan Nabi Muhammad siapa? Bapak-bapak ada yang bisa jawab? Saya kasih tasbih, Pak. Hah? Yang menjadi besannya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Abu Bakar yang benar. Memang saya maju depan ya, Abu Bakar. Siapa lagi? Sebentar, Abu Bakar. Kurang lengkap pertanyaannya, saya tambahin lagi, itu bisa saya ambil hadiahnya kalau udah bisa jawab. Siapa nama putri Abu Bakar yang menjadi istrinya Rasulullah? Siapa? Putrinya Abu Bakar siapa? Aisyah, yang ada lagunya. Ya. Terakhir, sebelum saya lanjutkan materi, ini biar kita mengenal kehidupan Rasul, bagaimana kehidupan beliau, biar kita benar-benar cinta, bukan cinta palsu, tapi cinta asli. Bapak Ibu sekalian, ya, besan, sahabat yang juga sekaligus besan, selain Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa lagi? Siapa lagi? Umar bin Khattab. Harus lengkap jawabnya Yus. Siapa nama anaknya Sayyidina Umar yang menjadi istri Rasulullah? Siapa? Tidak apa-apa, saya kasih hadiah tetap ya, buat zikir, tasbih digital, buat sholawat ya. Namanya Hafsah. Itu putri Sayyidina Umar yang menjadi istri Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sepertinya kita ini harus tetap banyak mengikuti kajian. Saya pembukaan malam ini seperti ini untuk apa? Untuk memahamkan kita semua bahwa ternyata kula sarang panjenengan Kak Dintoh kita tuh banyak belajar. Leres napa punten? Ternyata kita banyak pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad. Maka sungguh luar biasa Takmir Masjid Al-Furqan mengadakan kajian rutin. Saya di masjid saya di Surabaya, namanya Masjid As-Sabirin, kajiannya tiap minggu. Dikasih sarapan, Pak Edi. Ya, perlu di sini kasih sarapan. Uangnya dari mana? Uang takmir. Loh Pak, uang takmir itu kan buat masjid. Lah, yang dimaksud dengan uang masjid itu adalah untuk memakmurkan masjid, bukan hanya bangun fisik. Banyak di antara kita ini menjadi takmir, menganggap sedekahnya jamaah itu hanya dipakai untuk bangun gedung yang mewah. Akhirnya masjidnya mewah, jamaahnya sedikit. Nggak ada yang sholat, nggak ada kegiatan pengajian, nggak ada kegiatan apa-apa. Pak, saya kalau mengadakan kegiatan Qiyamul Lail, iktikaf di bulan-bulan Ramadan, Alangkong. Di 10 malam terakhir yang iktikaf di masjid kami yang tidak terlalu besar, saya itu menyediakan bersama teman-teman takmir menyediakan 700 piring nasi setiap subuh, sebelum subuh. Untuk sahur, buka sampai 1000 bungkus. Tapi kalau sahur piringan, maleanga, paringi perengan, bu-ibu saja dilibatkan. Ibu-ibu majelis taklim, yang masak dari luar, tapi senaneng, bu-ibu jamaah. Mereka senang. Habis Qiyamul Lail berjamaah dikasih makan, sahur, 700. Kenapa bisa demikian masjidnya makmur? Takmirnya harus berubah. Menabi takmir Cimin, saya singgung sedikit. Takmir dulu, Pak Edi, itu bangga merasa sukses kalau mengumumkan di saat sholat Jumat, saldo 345 juta rupiah. Mun banyak bangga. Bagi kami sekarang, cara pandang takmir yang baru itu, ya, banyak teman-teman masjid yang lain datang belajar ke Masjid As-Sabirin. Saya katakan,
Kalau panjenengan takmir mengumumkan saldonya ratusan juta, itu justru takmir gagal. Uang umat itu kok nggak diputer, kok disimpan di bank terus. Buat apa? Buat pengajian kayak begini. Kalau belum ada yang nyumbang, belikan snack. Nanti lama-kelamaan kalau orang sudah senang, mohon maaf. Ini cara saya. Saya aktifkan semua semakin banyak jamaah, akhirnya infaknya yang setiap bulan hanya 5 juta biasanya, sekarang rata-rata infak masjid kami itu 40 sampai 50 juta setiap bulan. Dan uang itu tidak terpakai sama sekali, uang infak itu, karena untuk 600 bungkus nasi setiap Jumat, itu saya tidak mengambil uang takmir sekarang. Dari mana? Orang, saya japri teman-teman jamaah masjid, diumumkan di masjid, ibu, bapak sekalian, besok Jumat kami butuh 600 bungkus nasi. Yang mau sedekah 1 bungkus, 5 bungkus, 10 bungkus, silakan transfer ke nomor rekening ini. Tidak usah banyak-banyak, kan sekarang orang bisa transfer lewat handphone, sekarang. 5 bungkus berarti 50.000, per bungkusnya 10.000. Ya. Saya nyari, ngemis. Tidak perlu malu takmir ngemis, yang penting tidak untuk dimakan dirinya. Kalau untuk kemakmuran masjid, tidak boleh malu kita ini. Justru itu jalan untuk mendapatkan kemuliaan bagi takmir tanpa mengeluarkan uang sendiri. Coba. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa mengajak berbuat kebaikan, saya japri orang-orang untuk nyumbang ke masjid, nasi 5 bungkus, 10 bungkus, sampai dapat 600 bungkus, mohon laki ingin namatoh, tutup sarang abdina. Mohon maaf, sedekah untuk nasi Jumat kami tutup. Pak Mulid, saya telat bacanya tadi di grup, Pak, saya mau nyumbang 100 bungkus. Tak langkong seporana, Jumat depan sahur. Sekali-kali orang sedekah itu ditolak, Pak. Manfaatnya apa? Minggu depannya ketika saya nge-share lagi di grup, tunggeluan senyumpel ke Pak, takut takmir loh. Ini saya tadi tunjukkan ke Mas Imron. Karena sekarang masjidnya tidak mengelilingkan kota infak. Kota-kota infak tidak dikelilingkan karena takut corona, takut menular, maka pendapatan masjid tidak ada. Ustaz Syukur tidak punya pendapatan masjid Asobirin. Terus khotibnya 500.000 bayarnya. Kajian online kalau Jumat malam 500.000. Setiap hari Jumat kami butuh 1 juta rupiah untuk bayar 2 orang penceramah, khotib dan Jumat malam kajian pengajian online. Saya cerita Mas Imron, kalau jamaahnya sudah senang, merasa dilayani di masjid itu, ya senang ke masjid ini. Dan yang kedua, trust, kata orang Madura. Trust itu percaya ke takmirnya. Tak ragu bahwa takmirnya nanti akan menyelewengkan uangnya. Tak khawatir, percaya orang itu, Masya Allah. Jamaah itu luar biasa. Saya share di grup, ayo siapa yang mau sedekah jariah, tidak perlu berceramah. Sampai bayar bisyarahnya sang ustadz sama sang khotib, itu kalau ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membayar itu dapat pahala jariahnya. Tidak perlu ceramah sendiri. Anda tidak bisa ceramah tapi punya uang, ayo nyumbang. Tapi saya batasi, tidak boleh nyumbang banyak-banyak, tiap orang hanya 50.000. Pak Mulek saya 100.000, nggak bisa, hanya 50. Karena saya butuh untuk 20 orang. Setelah 20 orang, 50.000, Bapak Ibu sekalian saya tutup. Sehingga sudah terkumpul uang 1 juta. Kemarin Jumat jam 8 pagi sudah saya tutup. Mohon maaf, sedekah untuk khotib dan penceramah sudah ditutup, sudah dapat uang 1 juta. Jumat depannya rebutan orang-orang. Ini penting. Mohon maaf saya selipi begini, karena harapan saya Masjid Al-Furqan ini menjadi pusat dakwah nanti. Ini sudah luar biasa, hujan kayak begini, jamaahnya kayak begini, apalagi tidak hujan. Masya Allah. Saya berharap nanti bukan hanya tiap bulan sekali, bisa setiap minggu sekali. Dan ayo takmir Masjid Al-Furqan. Punya visi, masjid ini bisa menjadi contoh bagi masjid-masjid yang lain. Bayangkan, betapa nikmatnya para takmir di sini. Kalau sampai masjid-masjid yang lain juga melakukan kegiatan yang sama, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kegiatan itu ditiru oleh masjid yang lain, kegiatan di masjid yang lain itu pahalanya takmir sini juga mendapatkan. Karena kita telah menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi mereka. Baik, saya kembali kepada Rasulullah. Bapak Ibu sekalian,
Manusia yang agung ini sungguh luar biasa. Pantas kita jadikan teladan, karenanya kita harus mengenal. Setelah mengenalnya, kita akan mencintainya. Dan cinta itu seperti tema malam ini butuh bukti. Apa bukti kita bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah? Buktenana apa panjenengan? Ya, Bapak Ibu, ada yang bisa ngasih contoh? Buktinya apa? Bahwa panjenengan cinta kepada Rasulullah itu buktinya apa? Ayo, buktinya apa? Yang sudah dilakukan selama ini. Kalau panjenengan cinta, Pak Molek, saya cinta kepada suami saya, apa yang dilakukan sebagai bukti? Pak, sarapan saya nyiapkan. Kalau sakit, saya yang merawat suami saya, Pak. Ya, saya yang memasakkan, bajunya saya mencucikan. Itu bukti cinta kepada suami. Pertanyaan pertanyaan kita, bukti bahwa kita ini cinta kepada Nabi Muhammad apa itu? Meniru tingkah lakunya. Meniru tingkah lakunya. Apa salah satu tingkah laku Nabi Muhammad? Sholat berjamaah di masjid. Jangan mengaku cinta kalau tidak sholat berjamaah ke masjid. Cinta itu butuh bukti. Salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sepanjang hidupnya, bahkan dalam keadaan sakit, menjelang akhir hidup beliau dijemput oleh sahabat Bilal untuk menjadi imam dalam keadaan sakit. Tetap beliau sholat di masjid. Bagi laki-laki, ya, jadi kalau laki-laki sholat di masjid itu laki-laki yang soleh. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solihah. Buktinya, ayo makmurkan masjid itu. Dilipat gandakan pahalanya 27 rakaat oleh Allah. Lalu ada doa yang luar biasa ketika kita mau masuk ke masjid. Allahumma firli dunubi waftahli abwab rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, dan karuniakan rahmatmu kepada kami. Masya Allah. Yang semula mau berangkat ke masjid galau, atau karbi sedine, atau karambi selake, masuk masjid menjadi tenang, menjadi muhasabah, merenungi, pulang. Ya, sporana ya, tadi saya sempat ngomong rada tinggi ke panjenengan, mungkin hati akan jadi tenang karena rahmat dari Allah. Mendownload rahmat tidak di mana-mana, di masjid. Ayo, ini sudah ada Masjid Al-Furqan. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad yang paling sederhana itu adalah satu, banyak bersolawat. Tadi Ustaz Syukur menyampaikan, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada kanjeng Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Coba, Bu, Pak, Allah itu menyuruh sholat kepada kita. Betul? Memerintahkan sholat. Allah sendiri sholat apa enggak? Allah memerintahkan sholat kepada kita, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan zakat kepada kita, tapi Allah tidak membayar zakat. Betul nggak? Allah memerintahkan haji kepada kita, Allah tidak umroh dan tidak haji, tapi Allah memerintahkan kita bersolawat. Allah sendiri dan para malaikatnya bersolawat. Begitu mulianya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, Allah sendiri bersolawat, lah kita ini umatnya kok enggan bersolawat. Kok tidak mau bersolawat? Solawat mongkoro tepaan pada moloten. Solawat waktu Ramadan. Alhamdulillah Al-Furqan, kalau saya pulang bulan Ramadan, sudah tidak ada lagi anak-anak kecil dan orang dewasa yang teriak-teriak menjawab salam Nabi Muhammad. Biasanya Allahumma sholli ala Muhammad, mulai kan begitu biasanya. Betul nggak Pak? Ada apa enggak yang kayak begitu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sholawat dibuat main-main. Padahal itu yang kata Rasulullah kelak di yaumil akhir nanti. Orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Bersolawatlah kalian, perbanyak solawat kalian di hari Jumat kata Rasulullah.
yang paling banyak bersolat kepadaku kelak paling dekat denganku, paling semak sareng Kanjeng Nabi. Allah. Maka saya di grup SPG, grup kuliah, grup jamaah haji, grup jamaah Masjid As-Sabirin menginspirasi saya mengadakan gerakan 1000 sholawat setiap hari Jumat. 1000 itu kalau seperempat jam, Pak, dengan sholawat yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang mau saya kasih ini, teman-teman yang mau itu, saya kirimin tasbih ini. Tasbih digital, sallallahu ala Muhammad. Fadilahnya luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, saya merasa minggu-minggu kemarin saya setelah kena corona, ulene mari capok corona. Mari coba corona, di corona ini kebenita ada bedong puan, saya ngajak tak parat aja. Bedong puan belum mari capok konan. Alhamdulillah paling beres. Bapak Ibu sekalian, sholawat 1000 itu hanya 15 menit. Sallallahu ala Muhammad. Sampai masa sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Timbangan nyanyi rasa cinta genteh. Kalau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, karena itu kata Rasulullah, sholawat yang dibaca di hari Jumat akan disampaikan oleh Allah kepada aku. Dan yang paling banyak sholawat, Bapak Ibu sekalian, akan berdekatan dengan Rasulullah. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, Man sholla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Manabi panjenengan sallallahu ala Muhammad, jawab sareng Allah Subhanahu wa taala, bersolawat dek panjenengan, memberikan curahan rahmat dek panjenengan 10 kali lipat. Saya napa tak saya? Nek kebidan orang gaduhan ilmu sareng tak gaduhan ilmu. Pada seorang orang saya tasbih, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar berkali-kali itu baik, tapi kata Rasulullah kepada istrinya, apa yang kamu baca itu tadi, mulai tadi subuh kata beliau ke istrinya, sampai dengan duha aku pulang, itu sama dengan yang aku baca 4 kali. Apa itu yang beliau baca? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Itu 4 kali pada sekarang saya baca 1000 kali saya subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah. Itu kalah sama dengan yang satu baca itu. Nah, itu ilmu, makanya jangan merasa sudah tua lalu tidak mau datang ke pengajian. Ini luar biasa. Dan Al-Furqan ini dipegang Ustadz Tamsir, mudah-mudahan semakin makmur masjidnya. Kenapa? Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Matura pengajian karomon Isra Mi'raj. Leres ngapa punten? Untung semangkin beda YouTube, saking ada YouTube ngaji iki mapoleh panjenengan sila sepo kak din. Masjid tak teman beda pengajian. Leres ngapa punten? Karomon Isra, mon moloten, maca selawat, tak ada ceramah nah. Ini Al-Furqan menggagas luar biasa. Maka saya mendukung ada kajian rutin. Pegan teh Ustaz. Ki pegan teh. Engki paringi transport cek sampai gratis. Tak kok yundang boleh tak koro. Mun Pak Molik ning keleresen Sleman tak apa makanya tak paring ongkos Pak Edi tak apa. Aja ongkosin keleresen Sleman. Mun Ustaz lain paring ongkos. Tak kok yundang boleh pas tak dateng makin. Nah, datangkan dari Blega, datangkan dari Bangkalan, dari Sampang, sekali-kali sebulan sekali ya. Setuju takmirnya? Setuju ya? Ini jadi pusat dakwah. Masjidnya kecil tapi menjadi pusat. Masya Allah, kalau masjid yang lain niru luar biasa. Bapak Ibu sekalian. Bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi sholawat, memperbanyak. Saya mau tanya, ibu-ibu dulu, bapak-bapaknya nanti. Beda saya mau berjanji, berkomitmen, janjinya tidak kepada saya, tidak kepada suami,
bahwa panjenengan poron mau solawat pendek sallallahu alaihi Muhammad sekali. Bade seporo. Ngacung, anu nyuncung. Tak langkung nega. Dekat tuum. Ada yang mau solawat 1000 kali. Ini saya kasih tasbih digital. Ya, yang mau 1000 kali silakan. Silakan ambil di sini. Mungkin dibantu Mas. Yus. Dibantu nak, dibagikan. Yang mau. Sisanya untuk bapak-bapak. Bapak terakhir saja bapak-bapak itu. Ini semua dibagikan satu-satu. Yang mau 1000 solawat, 15 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 1000 kali. Setiap hari Jumat. Tidak boleh milih warna, ya. Ya. Dibagi. Yang mau saja. Cetak poron 1000 solawat, tidak usah ambil. Yang mau. Ya, seperempat cek memang. 1000 solawat. Bukti cinta yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Bukti cinta yang kedua tadi disebutkan oleh Pak Kadir, meniru, menteladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang paling sederhana meniru akhlaknya itu adalah menjalankan amalan-amalan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu amalan sunnah? Mulakar panjenengan sareng kula mengaku cinta kepada Nabi, lakukan sesuatu amalan yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Di antaranya sholat malam. Sholat malam itu Pak bisa dikerjakan di akhir sepertiga malam terakhir. Pol telo, pol ngatelo bisa. Tapi Sayyidina Abu Bakar lain sareng Sayyidina Umar. Mana bisa Sayyidina Umar itu selesai Isya beliau istirahat, nanti jam 2 beliau melaksanakan sholat malamnya. Sayyidina Abu Bakar karena begitu pentingnya sholat witir, Rasulullah tidak pernah meninggalkan, maka Sayyidina Abu Bakar itu melaksanakan sholat witirnya saat menjelang tidur. Itu sudah disebut sholat malam, disebut qiyamul lail. Jadi menjelang tidur, saya tak kuat melak kol 2, jaga kol 2 bisa dilaksanakan sebelum tidur. Syukur-syukur bisa tahajud jam 2 atau jam 3 pagi. Jam 3 bekernya dinyalakan. Alarm punnya pemonye. Cek mak semak sabe eneng jatuh secetak. Mun amonye sabe jatuh cetak PATM teh dumpo oleh. Pejauh. Saya sama istri saya komitmen alarmnya jauhkan cek mak semak. Mun semak amonye amonye kalah handphone PATM teh dumpo oleh. Jadi taruh di jauh, mau taruh semua jauh, asare nih kak dinto handphone sabuk semua jauh, ki 6 buja ke kangkui mate, bisa terus ke jeding kangkui ambil sholat malam, istiqomahkan, insya Allah kita akan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, petorok anak-anak kita ini kepada Sang Maha Penjaga. Siapa yang menjaga anak-anak kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, Bu, ketika Nabiullah Ibrahim tidak punya anak lama, puluhan tahun, beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli, untuk dikaruniai anak-anak yang soleh. Lama beliau tidak punya anak. Setelah punya anak, disuruh ninggal, disuruh bawa dari Palestina menuju sebuah tempat, menuju sebuah lembah, yang itu kota Mekah sekarang itu. Ya disuruh ninggal, anaknya yang bernama Ismail bersama Hajar, ditinggal di sana. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada manusia lain, tidak ada orang lain. Coba bayangkan, kalau tidak karena keimanannya yang kuat kepada Allah, mungkin kita tidak bisa melakukan seperti itu. Meninggalkan anak dan istri di tempat yang tandus, tidak ada air Zam-Zam belum memancar. Bapak Ibu sekalian, setelah besar Nabi Ibrahim setelah itu ditinggal ke Palestina
Dan dibiarkan Nabi Ismail nggak belajar di TK, nggak belajar di PAUD, nggak belajar ngaji, nggak belajar apa-apa. Tapi dijaga oleh Allah. Siapa yang menjadikan Ismail anak yang soleh? Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga anak-anak kita. Bukti cinta kita kedua, melaksanakan sholat malam. Bukti cinta yang ketiga, sederhana saja. Sholat subuh ke masjid. Karena ada sebuah hadis yang luar biasa yang disampaikan. 1500 tahun sekepongkor, Kanjeng Nabi ada barang 2 rakaat sholat sebelum subuh kata Rasulullah. Ada yang menyebutnya dengan sholat sunnah fajar, ada yang ulama menyebutnya dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Yang menyebut itu sudah adzan, ada yang menyebut sebelum adzan. Saya memilih yang sesudah adzan. Tidak apa-apa, itu pilihan panjenengan. Yang penting tidak boleh menyalahkan saya tidak menyalahkan panjenengan. Saya kebayang tokaran kan saling menyalahkan itu. Ya, sesuai karena sama-sama punya dalil. Tidak apa-apa. Ya, cak tokaran. Ya. Sudah qiyamul, sudah tidak apa-apa, bagus. Ya, bagus. Kalau waktu tarhib, saya memperbanyak istighfar karena itu juga dianjurkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, maka sholat qiyamul lail, sholat qobliyah subuhnya ada yang menyebut sholat sunnah fajar, ada yang melakukan sebelum adzan. Ya, enggak apa-apa. Bapak menganggap itu sholat fajar itu baik. Kerjakan saja kalau itu sebagai sebuah keyakinan. Ya. Sebab Bapak Ibu sekalian, tiap orang punya guru yang berbeda. Punya panutan yang berbeda. Yang mungkin punya dalil yang tidak sama. Yang sama dengan sholawat tarawih yang benar 8 rakaat apa selekor rakaat jatuh karang. Jatuh karang. Sesana saya tak bajang tarawih. Tak bajang tarawih atau kah. Ya. Sama-sama punya dalil. Saya salah, saya tak tarawih. Tarawih 8 rakaat tidak apa-apa. Tarawih selek tak langkong di masjid Asomirin mau membada selek, mau membada telur lekor pak. Buru saja lagi jamaah sorban. Lalu mas, maka di masjid kami itu mengkonvergensi, mempertemukan sholat sebelum 8 rakaat, ya, witirnya 3 rakaat, 2 rakaat langsung kemudian 2 rakaat langsung tambah, 3 rakaat langsung salam, tapi ada Bilal. Nah, biasanya mau sebelum kan tak ada Bilal lah, kan kita ada sholawat kan, mereka pada Bilal. Jumatan juga begitu, saya ketua takmir, atau takmir. Boleh si adzan sekalian, boleh si minta adzan 2 kali, coba. Saya bilang udah adzan 2 kali, ya, ndak usah jidur karena jidur larang. Tahu sama dia jidur, ndak apa-apa. Karena tanda masjid tertentu ada jidur, tak jidur bisa itu orain biasa, amaliyahnya, kan begitu. Cakokara, perbedaan itu sudah ada di zaman dulu para ulama itu sudah berbeda-beda, ya. Itu furu'iyah, cabangnya saja yang berbeda. Yang penting akidahnya tidak. Pokoknya ini harus sama. Pokoknya apa? Nabi-nya panjenengan pasera. Nabi terakhir yang kita yakini, Nabi Muhammad. Kalau ada yang menyebut nabi lain itu yang tidak boleh. Sepanjang nabinya sama, Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa taala, amaliyahnya itu Bapak Ibu sekalian bisa berbeda-beda. Atau karang margana Kak Dinto. Islam tidak maju-maju, margana pada Islam atau kar. Akhirnya dulu Islam itu 95% di pelajaran IPS SD saya, sekarang umat Islam di Indonesia kare belum polo telok persen. Kalau selain dekat dimah, paring Indomie selain selapar orang Islam lah, paring beras. Akhirnya katut masuk ke agama lain. Orang Islam tibi atau karang, tak peduli ternyata sekelaparan, ya, sama. Jadi kalau saya ambil yang selesai adzan, ya, tidak apa-apa. Tuhan kita sama, Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sebelumnya boleh, silakan. Ya, sebelumnya juga boleh. Tidak ada larangan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena sejak awal saya menyebutkan tadi ada dua pendapat. Ada ulama yang menyebut itu sebagai sholat sunnah fajar, beda dengan sunnah qobliyah subuh. Ada yang menyebut sama, Pak. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya penting sholat qobliyah sekarang sholat fajar. Saya salah. Saya hanya menyampaikan hadis begini, Pak. Ini sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar itu, ya Bapak Ibu, lebih baik dari segala dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Saya tanya, Bu, dompet panjenengan elang 1.000 banyak napa titik? Elang 500.000 banyak napa titik? Elang 1 juta banyak napa titik? Emas panjenengan geleng, saya ketegram gak bisa. Elang banyak napa titik? Sosan apa punten? Nangis apa punten? Nangis, padahal gelang itu tidak ada artinya apa-apa. Kata Rasulullah, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini coba mari kita lakukan. Ya, meskipun ibu ya. Oh, ya kalau ada orang yang mengatakan, iya Pak kalau diterima, kalau nggak diterima. Lah, yang melakukan masih ada 2 kemungkinan. Diterima atau tidak, betul nggak? Yang nggak melakukan pasti tidak diterima, nggak ada amal apa-apa kok. Kan begitu. Jadi tetap lebih baik yang melakukan daripada yang tidak melakukan. Nah. Ya itu karena dia tidak mau sholat. Celatini Pak. Celatini orang ketika celatini. Iya. Tidak usah dilayani. Pak, kenapa tidak perlu dilayani? Karena senek kene agila orang gak dipeni agila pinakan itu. Jadi tak perlu dilatih. Baik, saya lanjutkan. Jadi, kalau 2 rakaat itu tidak kita kerjakan, tapi kita tidak pernah merasa kehilangan apa-apa selama ini. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Padahal kehilangan banyak. Ya, kalau cinta kepada Rasulullah, mengapa ini tidak kita lakukan? Cinta itu butuh bukti. Ini nalarnya begini, secara akal itu begini. Sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan segala isi. Apalagi sholat subuhnya. Apalagi sholat subuh berjamaah di masjid. Allahu Akbar. 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh saja lebih baik dari dunia dan segala isi. Apalagi sholat subuhnya sendiri. Ayo kita jadikan motivasi. Mumpung ini bulan Maulid, Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad. Kalau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mari kita lakukan ini. Subuhnya berjamaah di masjid. Masya Allah. Lalu Rasulullah memberikan kabar gembira berikutnya. Di Masjid As-Sobirin itu, kalau sudah hari Ahad di masjid kami, karena banyak libur karyawan, ya. Oh iya, enggak apa. Iya, enggak apa. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Allah tidak pernah mewajibkan, mengharuskan kita itu melebihi batas kemampuan. Iya. Iya, enggak apa-apa. Bahkan 2 rakaat enggak apa-apa kalau mampunya kita seperti itu. Ya, mampunya kita seperti itu enggak apa-apa, Pak. Ya, mana apa-apa. Bapak ini jujur, Bapak ini ya. Luar biasa. Ya, enggak mampu ya enggak apa-apa. Ya. Betul. Saya lanjutkan Pak ya. Karena Bapak sering bertanya, saya kasih hadiah Bapak tadi. Tasbihnya tadi itu. Tasbihnya masih ada sisa apa enggak? Oh sudah habis semua ibu-ibunya. Ya. Lalu setiap hari Ahad usahakan. Kalau kita ini mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Rasulullah itu pernah begini. Orang Madinah, orang Mekah kalau mau umroh gampang. Betul enggak?
tidak perlu biaya. Datang keluar dari kota Mekah ke atau keluar dari kota Mekah ke satunya Tanim, Mikot Ji'ronah, ya ke Tanim, ke Ji'ronah, lalu masuk lagi ke kota Mekah dalam keadaan sudah berihram, berniat ihram, tawaf 7 putaran, sa'i per 7 perjalanan, tahallul, potong rambut, sudah umroh. Orang Mekah. Orang Madinah, ada yang miskin, tidak bisa datang ke Mekah. Lalu kata Rasulullah, ya, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kata Rasulullah, di Madinah ini, lalu datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Orang Madinah yang tidak mampu datang ke Mekah, cukup bersuci dari rumahnya, kata Rasulullah, datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, itu bisa pahalanya sudah 1 kali umroh. Pahalanya, tapi ibadahnya tentu gak sama dengan umroh, pahalanya sama dengan. Bagi orang Indonesia yang tidak mampu bayar umroh bagaimana? Allahu Akbar. Di Surabaya banyak orang sekarang, kalau sholat subuh itu tidak pulang kalau hari Ahad, Pak Kadir. Menunggu sampai syuruk, sampai matahari naik. Ya, sampai syuruk itu apa? Syuruk itu matahari naik, ya belum waktunya duha, syuruk. Ya, syuruk itu kurang lebih 15 menit setelah tuluk. Nah, tuluk itu matahari terbit, haram sholat di waktu itu, ditambah 10 sampai 15 menit di luar waktu tuluk itu, maka kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu berdiam di situ, maksudnya berdiam di masjid, baca Quran, mendengarkan pengajian, berzikir, baca tasbih, istighfar, sampai syuruk, lalu dia sholat sunnah isyrok namanya. Ya, sholat sunnah isyrok 2 rakaat, kata Rasulullah, pahalanya sama dengan umroh dan haji, tamam. Sempurna. Masya Allah. Ini kan peluang bagi kita. Tapi sekali lagi, setan kadang kuat. Aduh, anu apa? Taklah cukup. Kenceren, meki nambah apole. Itu kata saya, setan. Ya kita biasakan itu. Mungkin ambil seminggu sekali dapat pahalanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karyawan di Nurul Hayat diwajibkan melakukan itu semua tadi, amalan sunnah. Ditambah lagi 100 istighfar. Rasulullah itu setiap harinya istighfar sebanyak 100 kali minimal. Ya, kita mohon ampun kepada Allah. Fadilah istighfar itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Yang mengistiqomahkan zikir istighfar ini, kata Rasulullah, setiap kesulitan dia akan diberikan jalan keluar yang tidak diduga-duga, akan diberikan rizki yang tidak diduga-duga. Kalau kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku cinta, tapi kalau kita memang tidak mencintai, ya tidak perlu, tidak apa. Apakah Rasulullah itu cinta kepada kita? Sangat cinta. Sangat cinta. Suatu saat ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa makhluk yang paling mulia di antara kita seluruh manusia?" Salah seorang sahabat mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, saya tahu." "Siapa?" "Itu malaikat." "Sahabatku, malaikat itu mulia, pantas dan wajar karena dia tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berbakti, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah." Sahabat yang lain menjawab, "Mungkin para nabi dan para rasul, ya Rasulullah." "Kalau nabi dan rasul itu mulia," kata Rasulullah, "pantas dan wajar. Karena beliau-beliaunya mereka semua mendapatkan wahyu langsung dari Allah dan dia dijaga oleh Allah." Sahabat bingung. Lalu dia bertanya, menjawab sahabat yang lain, "Ya Rasul, mungkin yang paling mulia itu adalah kami para sahabatmu ini." Apa jawab Rasulullah? "Kalau kalian sahabatku mulia, itu pantas. Karena engkau hidup bersamaku, karena engkau bisa melihat apa yang aku lakukan,
karena engkau bisa mendengar apa yang aku ucapkan. Para sahabat bingung. Siapa ya Rasulullah manusia yang paling mulia itu? Rasulullah kemudian bergetar dadanya. Beliau berdiri dari tempat duduknya. Lalu beliau mengucapkan, manusia yang paling mulia itu adalah mereka yang datang. Mereka yang datang setelah aku tiada, kata Rasulullah. Mereka yang datang setelah aku wafat. Mereka yang datang setelah aku tidak ada. Mereka tidak pernah melihat jasadku. Mereka tidak pernah bertatapan langsung denganku. Mereka tidak pernah mendengarkan langsung kalimat-kalimatku dan nasihatku. Tapi mereka beriman kepada aku dan mereka mencintaiku. Mereka beriman dan mencintaiku. Siapa mereka itu? Dan kata Rasulullah, aku mencintai mereka. Aku mencintai mereka. Mereka yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah kita semua, Bapak Ibu sekalian. 1500 tahun jarak kita dengan Nabi Muhammad. Beliau sudah menyampaikan berita gembira bahwa beliau sangat cinta dan merindukan kita semuanya. Beliau sangat mencintai kita semuanya. Bagi mereka yang mencintai. Suatu saat ada orang Yahudi, ada orang Badui, mohon maaf, datang kepada Rasulullah, lututnya diadukan dengan lutut Rasulullah, lalu kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat akan tiba? Rasulullah menjawab, engkau bertanya kapan kiamat tiba? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Orang Badui ini menjawab, ya Rasul, sholatku biasa-biasa saja, puasaku ya biasa-biasa saja, tidak seperti puasa sahabat-sahabatmu. Ibadahku biasa-biasa saja ya Rasul, tidak seperti ibadah sahabat-sahabatmu. Tapi satu hal ya Rasulullah, satu hal ya Rasulullah, satu hal yang aku miliki, cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada diriku sendiri, kata orang Badui. Maka kemudian Rasulullah bersabda, innaka ma'aman ahbabta. Kelak engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai, kata Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Tukul, kepada artis-artis Korea, yang lebih tahu tanggal kelahiran artis Korea daripada kisah hidup Rasulullah, maka kita kelak akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang kita cintai itu. Tapi kalau kita, anak-anak kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, maka kelak kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita amoloten, tak langkong seorang. Ini otokritik untuk saya sendiri, ngeritik aku lebih lo panjenengan. Dan kadang kita amolot itu sesungguhnya wujud dari rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. As-sedekah dengan buah-buahan. Tapi ketika kita bersolawat, tidak benar-benar menghadirkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Solawat kita hambar, hanya di lisan saja. Hati kita tidak terketuk untuk membayangkan bagaimana kalau kita berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kenapa ada yang bertanya teman saya, Pak Mulik, mi bedereng di men katina apa ceretan mi berdua repu buah ini katina apa? Ya, rebutan buah-buahan waktu mulutan itu seperti itu, ceritanya bagaimana? Itu ceritanya adalah menggambarkan rasa gembira, rasa bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah tidak menurunkan beliau menjadi penerang cahaya kehidupan bagi kita semua, apa jadinya umat manusia ini, Bapak Ibu sekalian? Maka rasa gembira itu diwujudkan dengan apa? Teriak-teriak, mahalul qiyam, apu repu. Itu wujud rasa gembira karena kelahiran Nabi Muhammad. Sebenarnya pas ceruk saya kayak tambu. Itu rasa gembira karena kelahiran Nabi Muhammad. Saya pernah membaca kisah Bapak Ibu sekalian, ya, tentang bagaimana Abu Lahab setiap hari Senin dibebaskan dari api neraka. Karena Rasulullah katanya menyampaikan demikian. Saya belum menemukan
hadisnya apakah itu sahih atau tidak, ya, bahwa Abu Lahab dibebaskan dari api neraka setiap hari Senin, Pak. Abu Lahab ini luar biasa, orangnya ganteng, istrinya cantik, tapi bencinya setengah mati kepada Nabi Muhammad, padahal pamannya sendiri, sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Bapak Ibu sekalian, Senin bebas dari api neraka, merdeka dia. Karena apa? Karena ketika kelahiran Nabi Muhammad, dia bahagia dan ikut senang ketika Nabi Muhammad lahir. Hanya karena senang Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab dibebaskan. Coba, karena senang. Karena senang kelahiran Nabi Muhammad, saos. Dia belum menjalankan tahajudnya, belum menjalankan banyak sholawat, belum itu masih ya cuma senang karena kelahiran Nabi Muhammad, itu sudah membuat Abu Lahab dibebaskan oleh Allah dari neraka. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, akhlaknya, kehidupan beliau, Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis yang panjang, mungkin Bapak Ibu pernah membaca dan pernah mendengarkan, ketika mimbar yang ada di Masjid Nabi itu mau diganti oleh seorang sahabat, ya, oleh seorang sahabat Ansor, diganti dengan mimbar yang baru. Rasulullah mengizinkan. Sebelumnya ketika beliau khutbah Jumat, memberikan nasihat kepada para sahabat yang hadir di Masjid Nabi, Bapak Ibu sekalian, beliau bersandar di pohon kurma. Mimbar beliau itu pohon kurma. Karena pohon kurma ini sudah tua, maka kemudian sahabat ini minta izin untuk diganti dengan dibuatkan mimbar baru. Maka diizinkan oleh Rasulullah. Singkat cerita dalam hadis yang panjang ini, mimbar itu sudah baru dan akan dipakai oleh Rasulullah untuk menyampaikan nasihat. Saat beliau naik ke atas mimbar, 2-3 langkah beliau berada di tahap yang ketiga, ingin menyampaikan nasihatnya, khutbahnya tentang agama Islam kepada sahabat-sahabat yang sedang menunaikan sholat saat itu. Selesai sebelum menunaikan sholat Jumat, terdengar tangisan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tangisan yang melengking. Sahabat bingung, ini siapa yang nangis? Toleh semuanya. Rasulullah kemudian mendengar tangisan itu, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau turun dari mimbarnya. Turun Kanjeng Nabi kan. Berhenti menyampaikan khutbahnya, berhenti beliau menyampaikan nasihatnya, turun lalu datang mendekat ke pohon kurma yang biasanya dijadikan sandaran oleh beliau. Lalu beliau memeluknya seperti memeluk seorang bayi. Lalu beliau membisikkan sebuah kalimat, dan kemudian pohon kurma itu berhenti menangis. Bapak Ibu sekalian, ada ulama yang menyampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, andai kata Rasulullah tidak memeluknya, datang memeluknya, maka pohon kurma ini, kata Rasul, akan menangis sampai yaumil qiyamah. Allah. Pohon kurma itu tidak punya otak seperti kita. Tapi ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad, dia menangis. Pohon kurma ini tidak punya hati dan perasaan cinta kepada seperti kita. Tidak ada hati, tidak ada perasaan. Pohon kurma ini adalah sebuah pohon yang kalau dipotong-potong kelak di yaumil qiyamah tidak dimintai pertanggungjawaban akan amalnya. Tapi pohon kurma ini menangis. Karena merasa dijauhi oleh Kanjeng Nabi. Lalu Rasulullah memeluknya dan kemudian pohon kurma itu berhenti menangis. Pertanyaannya, pohon kurma menangis karena dijauhi. Karena dijauhi oleh Nabi. Karena merasa ditinggal oleh Nabi. Lalu bagaimana dengan perasaan kita? Bagaimana dengan perasaan kita, Bapak Ibu sekalian? Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita pada saat tadi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam ala, salam kepadamu ya Rasulullah. Kami rindu kepadamu ya Rasul. Kami cinta kepadamu ya Rasulullah.
Maka kemudian, kenapa pada waktu mahallul qiyam itu kita berdiri? Kata sebagian ulama, dikarenakan pada saat itu Rasulullah hadir, Bapak Ibu sekalian, menjumpai mereka majelis sholawat ini, dan kemudian kita memberikan penghormatan kepada beliau dengan berdiri. Tidaklah seorang umatku yang menyampaikan salam kepadaku, kata Rasulullah, kecuali Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab setiap salam yang disampaikan kepada aku. Maka ketika panjenengan ziarah ke makam Nabi menyampaikan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Allah mengembalikan ruh Nabi Muhammad untuk menjawab salam yang kita ucapkan. Dan salam itu adalah doa. Doa Nabi Muhammad tidak akan tertolak, Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Inilah mengapa ketika kita bersolawat, ketika kita diundang maulud Nabi, mari kita bersolawat dengan hati sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan dua kisah tentang cinta Nabi Muhammad kepada kita. Kelak di yaumil hisab nanti, saat kita antri seperti yang saya ceritakan tadi di depan, kata Rasulullah di hadis yang panjang, saat kita antri menunggu pembagian kitab kita, apakah kita terima dengan tangan kanan kita atau kita terima dengan tangan kiri kita, sebagian umat manusia sudah merasa kepanasan. Kata Rasulullah, ada yang keringatnya sudah sampai di lutut, ada yang keringatnya menetes karena matahari di atas sejengkal di atas ubun-ubunnya. Ada yang keringatnya sudah menetes sampai di perut, ada yang keringatnya menetes sudah sampai di leher. Bayangkan Pak, seperti di lautan itu kita menunggu antrian. Di leher sini, keringat kita bukan air laut. Keringat kita sudah sampai tenggelam, sudah sampai mau menenggelamkan kita. Sebagian manusia tidak tahan dengan lamanya menunggu antrian itu, lalu kemudian mereka datang ke Nabi Ibrahim. Mereka datang ke Nabi Nuh, ditolak oleh Nabi Nuh. Aku malu. Bagaimana mungkin aku datang kepada Allah untuk meminta segera dihisab? Aku tidak sukses berdakwah, istri dan anakku sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke Nabi Isa, ditolak oleh Nabi Isa, menyuruh mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, pada saat yaumil hisab itu, kata Rasulullah, beliau sendiri yang menyampaikan, Rasul adalah manusia yang paling sibuk, berlari ke sana kemari. Beliau adalah manusia yang paling sibuk mencari umatnya. Siapa yang banyak bersolawat, siapa yang banyak melaksanakan amalan sunnah dari beliau, beliau mencari. Untuk apa? Saat tidak ada lagi air minum, aqua yang bisa kita minum di sana. Saat tidak ada lagi air minum yang bisa kita teguk, Nabi Muhammad membawa air dari telaga Kausar. Yang kata Rasulullah, barang siapa yang aku beri minum dengan air telaga Kausar itu, dia tidak akan haus selamanya. Allahu Akbar. Umatnya oleh beliau diminumi, dikasih air minum, air dari telaga Kausar. Sangat cinta kepada kita semuanya. Beliau sangat sayang kepada kita semuanya. Beliau sangat mencintai kita semuanya, dan sudah banyak bukti bahwa begitu beliau cinta kepada kita. Pertanyaannya, apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Kalau sekedar menjalankan yang ringan-ringan yang oleh Rasulullah diamalkan oleh kita agar kelak kita berdampingan, berdekatan dengan beliau di yaumil kiamat, kita juga enggan melaksanakannya. Ibu bapak sekalian, beliau datang, lalu kemudian beliau datang menghadap kepada Allah. Beliau bersujud dengan sujud yang lama sampai nangis beliau di hadapan Allah. Allah berfirman, wahai Muhammad, mengapa engkau sampai bersujud seperti itu? Angkatlah kepalamu. Apa yang kau minta, kata Allah? Nabi Muhammad meminta agar beliau diizinkan memberikan syafaat, memohonkan ampunan kita-kita semua, agar kita lolos dari Sirat, agar kita bisa masuk menyeberangi Sirat, agar kita kemudian bersama beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis dengan tangisan yang panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukti cintanya kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah telah membuktikan cintanya.
Tinggal kita membuktikan cinta kita kepadanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, mudah-mudahan ini menjadi pembangkit rasa cinta kita. Dari guru saya mendapatkan kisah di akhir hidup Nabi Muhammad SAW. Guru saya bercerita bahwa ketika beliau pulang dari Mekah setelah melaksanakan haji wada, haji terakhir beliau, Bapak Ibu sekalian, haji perpisahan, beliau pulang ke Madinah. Lalu kemudian tidak lama lagi beliau jatuh sakit. Tubuh beliau panas dan beliau beristirahat tidak di kasur yang empuk seperti kita. Tempat tidur Nabi Muhammad terbuat dari pelepah daun kurma. Bisa dibayang Rasulullah tidur elencak, Bapak Ibu sekalian, tidak di kasur yang empuk, dari pelepah daun kurma. Kalau beliau bangun tidur, kata Sayyidina Umar, sampai tidak tega beliau melihat bekas merah di punggung Nabi Muhammad. Seorang raja, seorang panglima, seorang nabi, seorang rasul, seorang mulia, tidur sangat sederhana, tidur di tempat tidur yang terbuat dari pelepah daun kurma. Di akhir hidup beliau ketika malaikat maut diutus oleh Allah untuk mencabut Nabi Muhammad, malaikat maut datang kepada Nabi Muhammad dengan menyerupai seorang manusia yang tampan. Lalu menyampaikan salam karena Rasulullah sedang sakit, yang keluar Fatimah putrinya. Fatimah menjawab salam dari orang ini, lalu mengatakan, kembalilah engkau nanti, karena saat ini ayah sedang sakit. Orang ini kemudian pergi, Bapak Ibu sekalian. Tidak berapa lama lagi orang ini datang kembali dan meminta izin untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Siti Fatimah putri Rasulullah menjawab kembali, datanglah nanti karena ayah sedang sakit, kata Fatimah. Ketiga kalinya orang ini pergi, lalu kemudian datang lagi. Tidak jera-jera orang malaikat maut yang menyerupai manusia ini datang kembali kepada Fatimah. Lalu kemudian Rasulullah mendengar ada orang di luar. Rasulullah berkata kepada Fatimah, Fatimah putriku, suruh dia masuk. Tahukah engkau siapa dia? Rasulullah kemudian berkata kepada Fatimah, dia adalah pemutus kesenangan bagi manusia. Dialah sang pencabut nyawa. Maka kemudian malaikat pencabut nyawa, malaikat maut itu datang menjumpai Rasul. Ditemani malaikat Jibril, kata guru saya ini, Bapak Ibu sekalian, beliau baca di sebuah kitab. Lalu kemudian malaikat maut menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab salamnya. Lalu bertanya Nabi Muhammad, ya Jibril, sebelum engkau cabut nyawaku, bolehkah aku tahu bagaimana umatku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai kekasihku, kata malaikat Jibril, saat ini pintu-pintu surga terbuka, para malaikat berbaris dari langit bumi sampai kepada langit ketujuh, menunggu kehadiranmu, menunggu ruhmu. Pintu-pintu surga terbuka. Rasulullah tidak tersenyum mendengar kesaksian seperti itu. Rasulullah bertanya, bagaimana dengan umatku? Masih bertanya tentang kita, coba. Kula sarang panjenengan paningin kabar ketika dinto tak peduli yang lain. Lelas sama punten. Pokok kula sarang panjenengan masuk surga ampun. Las tak areh. Bang sebeng kan ketika dinto. Wong semakin berkat makin kancana tak melo tak itu umi kok. Napa boleh urusan surga kan ketika dinto. Nabi Muhammad tidak. Beliau sangat cinta kepada kita. Masih bertanya, bagaimana dengan umatku? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, tidak akan masuk umat Nabi yang lain ke dalam surga Allah sebelum umatmu terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah bahagia dan senang mendengar jaminan dari malaikat Jibril bahwa umatnya akan terlebih masuk dulu ke dalam surga sebelum umat Nabi-Nabi yang lain. Allahu Akbar. Beliau bahagia mendengar kita ini loh pertama kali akan masuk surga, ke dalam surganya Allah. Bahagia. Perintahkan malaikat maut mencabut nyawanya, dan malaikat maut mencabut nyawa manusia mulai itu perlahan. Bapak Ibu sekalian, saat nyawa itu sudah berada di tenggorokan, saat nyawa itu berada di perut, di pusat,
Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, apakah umatku, apakah sakit seperti ini malaikat Jibril saat orang sakaratul maut? Benar ya Rasulullah. Apakah umatku kelak saat sakaratul maut sakitnya seperti ini Jibril? Bahkan lebih sakit dari yang kau alami ya Rasulullah. Jibril, kata beliau, andaikan aku boleh memohon kepada Allah Jibril, timpakan sakitnya umatku saat sakaratul maut itu kepada aku semua Jibril, timpakan kepada aku Jibril, timpakan kepada aku. Rasulullah berdoa, meskipun doa ini tidak dikabulkan oleh Allah, meminta agar sakitnya kita saat sakaratul maut itu ditimpakan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita, betapa cintanya kita, betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Dan saat nyawa itu berada di tenggorokan, Rasulullah tidak memanggil Fatimah putrinya, tidak memanggil Aisyah istrinya. Yang beliau ingat di ujung akhir hidup beliau, ummati, ummati, umatku, umatku. Di ujung akhir hidup Nabi Muhammad, yang diingat oleh beliau itu adalah kita semuanya, sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai bukti cinta Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Ibu bapak sekalian, insya Allah sudah lebih dari 1 jam, ya. Mau ada tanya jawab atau langsung ditutup? Oh, ada yang mau tanya jawab? Ya, karena ini kajian bukan pengajian. Kalau pengajian langsung tutup. Kalau kajian harus ada dialog, ada tanya jawab. Ya. Nah, saya juga usul. Ustadz Imron, saya juga usul. Ada kebiasaan dulu di rumah saya, sekarang mudah-mudahan sudah berubah. Mohon konjengan. Ini mudah-mudahan bisa mengubah yang lain ya. Di rumah saya sudah pesan ke ibu saya, ke adik saya, coba rubah. Konjangan Ustaz Tamsir, kiainya masih berdoa, cek eureun akeleleng konan. Laras napa punten? Kiai katua, Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna wa auladana wa zuriyatina. Masih berdoa kiai nah, tak hoso saya tua karena pereng. Kanan kacer mengalir. Leres apa punten? Leres apa punten? Kata Allah begini, ini serius atau apa enggak? Coba panjenengan awtang ke sesama manusia. Pak Mulik, kula terowongin cema obeng napa Pak? Eka anu Pak pola sampai acara sampai nyambut obeng. Ain mainan handphone, toreh. Pegel apa tak pegel saya tangan apa? Pegel apa tak pegel? Makanya saya usul, ibu-ibu siapa keluar di min berkat mentepang konjangan, di mentepang kiai nanti. Bukan salah kiainya, bukan salah orang yang diundang, salah bu ibu saya depor ini. Lo gerakir saya berkuarak dong, jadi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, pereng saya tuh Rabbana dzalamna anfusana wa illam, amin ya Allah, amin Rob. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dua ini saya masih batin mulai dulu Pak. Solawat yang dijawab dengan teriak-teriak itu saleh boleh begitu. Allah nak, itu Nabi Muhammad, jangan buat main-main. Itu yang kelak akan membawa kamu ke surganya Allah. Hah? Terus yang mareh. Masya Allah. Makanya ini penting mulai sekarang Pak. Nah, nikah. Mau abid tak koron. Pas tersinggung. Pola abid kan lu pola apa nanti. Aku pas pengajian tak ada oleh makin,
Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, koron ki siapa keluar daerah gelu mun tak astarek dua lagi. Mun semakin punten kalau tepang dua tak apa nih gagi. Punten mun tepang konjangan. Sekut jaring tepang kiai na dua berokah. Repot di sini ngepere. Leros ada punten. Mantir tak ada boleh semakin lain gagi. Pingkel nang tenang. Tenang. Wah repot saya mau keluar. Baik, sebelum ditutup karena tadi ada ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya ibu? Ya. Bapak-bapak kalau ada yang mau bertanya juga silahkan. Tentang bukti cinta pada Nabi Muhammad. Tidak apa-apa. Tanyaan apa saus? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya serahkan ke ketua takmir. Beliau ini kiai, beliau ilmunya. Beliau pernah mondok lama, kalau saya itu tidak pernah mondok. Mondoknya saya di Pondok Chandra, perumahan, bukan pondok pesantren. Ya, ya silakan, Pak. Presidennya menghina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan Betul. seperti itu ya. Betul. Lalu negara Islam Memboikot. banyak mengadakan boikot barang-barang Prancis, Ya, seperti itu. Lalu ada surat dari MUI, apa betul atau tidak, yang menganjurkan agar umat Islam ikut memboikot barang-barang Prancis. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya benar atau tidak? Yang dari MUI. Saya belum baca yang surat dari MUI, jadi saya tidak tahu apakah surat itu benar atau tidak. Tapi sikap saya sama. Setidak-tidaknya sebagai bukti cinta kita. Sama Pak, kalau bapak kita dihina, apa yang harus kita lakukan? Harus marah, betul nggak? Tidak harus menempeleng orang yang menghina bapak saya. Tidak harus dengan cara seperti itu. Tapi kita harus marah di hati kita ini. Betul nggak? Kalau Nabi kita dihina, tidak ada marah, pertanyaannya, di mana cinta kita kepada Nabi Muhammad itu? Nah, marahnya dengan cara apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, menabi elapuan isrese, insya Allah tak usah boykot, lah boykot mulai lambang kona. Ya, tidak perlu memboikot, sudah lama. Kenapa? Barang-barang dari Perancis itu mahal, Pak. Tas asli, LV. Itu harganya tas ibu-ibu harganya 150 juta, 200 juta. Beda segedua nih Kak Dinto tas ketika itu. Ikan beda semerek LV tapi buatan Cina, 200.000, 1.000 beda. Tapi itu kan bukan buatan Prancis, jadi tidak perlu memboikot, sebetulnya sudah memboikot lah abid dalam kita ini. Nah, orang kota itu yang diminta untuk memboikot. Ya. Salah satu produksi mereka itu juga ada air minum merek tertentu yang produksi perusahaan itu perusahaan Prancis. Ya gente ke saya kan ngiring matur saya. Gente saya. Kan saya mereknya itu. Ya kan saya, itu kan ngiring matur saya. Ya, saya. Ya saya belum tahu Pak, apakah itu benar surat MUI itu, tapi saya setuju kalau kita memboikot produk-produk Prancis. Dan sekarang negeri-negeri Timur Tengah juga sama, biar kapok Pak. Ini presidennya soalnya yang ngomong. Kalau cuma salah satu warganya nggak apa-apa. Ini presidennya yang menghina Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita buktikan cinta kita di antaranya dengan apa? Membuat mereka kapok. Dan insya Allah duta besarnya mereka kan dimulai dari Turki yang memboikot awalnya. Ya sayangnya Pak. Negeri Islam ini tidak kompak, ya. Jadi Turki memboikot produk Prancis, Saudi Arabia memboikot produk Turki sekarang ini. Jadi repot saya, pusing. Ya. Saudi malah memboikot produk Turki, padahal Turki sedang menuju kejayaan Islam, insya Allah di bawah Presiden Erdogannya. Ya itu luar biasa. Mau mulai ngebon terus ngebonnya jadi presiden Indonesia, cek kayak ngebon presiden, terus ngebonnya di Turki. Ya, gitu. Ada pertanyaan lain? Hadiahnya umroh kalau yang bertanya.
Kan kipangki jeda, kipangki jeda. Kalau tidak ada bertanya, untuk doa afdolnya itu adalah ketua takmir. Ya, jadi untuk doa saya serahkan ke Ustaz Tamsir. Ya, untuk menutup dengan doa. Terakhir, saya hanya ingin menghimbau Bapak Ibu sekalian, kira-kira manfaat apa enggak kajian-kajian seperti ini? Ya. Saya tidak mau lagi berceramah di sini, karena saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Nanti kalau mengundang lagi Ustadz Heri Latif saja adik saya. Beliau jamaahnya banyak di Surabaya. Banyak kajian-kajian beliau, Tazkiyatun Nufus, kajian Asmaul Husna banyak. Ya, jamaahnya banyak. Ya, kalau saya bukan ustadz, bukan kiai, jadi saya hanya hari ini datang karena ingin memberikan semangat bahwa acara seperti ini harus masjid ini dimakmurkan. Kalau pergi setiap Jumat, ya tahu sampai Masjid Joko Karyang itu kurang lebih sama dengan Masjid As-Sobirin. Ya, saya minta izin ke takmir, ke Pak Tamsir, ke Pak Edi untuk merenovasi kamar mandi karena masjid kita sekarang sudah mulai makmur. Ya, saya lihat Jumatan sudah banyak musafir yang sholat Jumat di sini. Mobil-mobil sudah senang parkir di sebelah. Uyul yang punya tanah saudaranya berkah insya Allah ditempati orang yang sholat berjamaah di sini. Ya luar biasa. Ya, saya pernah berpikir agar pagar ini malah dibongkar. Masjid saya udah tanpa pagar Pak di Surabaya sekarang. Agar apa? Lebih welcome, lebih berterima kasih. Sekali lagi saya ingin mengatakan mumpung ada waktu, mari kita bangun takmir. Saya tua takmir di Masjid As-Sobirin mengatakan kepada teman-teman, kita ini bukan penguasa. Takmir ini bukan penguasa. Takmir itu pelayan. Takmir itu babu. Dari siapa? Dari tamu-tamunya Allah. Babu dari tamu-tamunya Allah. Betapa mulianya. Maka tugas kita adalah bagaimana tamu-tamu Allah ini kerasan ke masjid, senang, airnya lancar. Itu. Jatuh ditonanlah ke takmir kalau sudah begitu. Saya ngemis kemana-mana Pak kalau urusan masjid, senang saya. Masya Allah. Masya Allah, senang Pak. Saya diajak teman, bukan tidak mau umroh. Ditawari sama teman, Pak Maulik ini ada jamaah mau berangkat, satu rombongan. Kalau Pak Maulik mau nemani, pembimbing gratis. Ramadan Pak. Ramadan di 10 hari terakhir. Sebentar, saya baru 4 tahun ini masih menata masjid saya. Kenapa Pak Maulik? 10 malam terakhir itu saya menjadi babu di Masjid As-Sobirin. Menjadi pelayan. 700 orang Pak setiap malam nginep. Sahur 700 piring Pak yang kami siapkan untuk orang yang iktikaf di Masjid As-Sobirin. Apakah warganya banyak? Enggak. Yang pernah sampai ke rumah saya tahu warga muslimnya di perumahan saya itu minoritas, hanya 20%. Banyakan Cina, banyakan mata sipitnya. Dari mana jamaah yang datang ke masjid kami? Dari Gresik, dari Krian. Kenapa? Mereka senang Pak. Karpetnya empuk, pakai AC. Ini suatu saat harus pakai AC ini. Nanti, ya bisa, kenapa tidak? Kenapa tidak? Biar orang, loh kalau pakai AC apa untungnya Pak Maulik? Ini tak belum Pak, kalau belum surat-surat pendek saya baca. Coba surat. Tapi kalau dingin itu imamnya husu, bacaannya enak, makmumnya juga lebih husu sholatnya. Betul apa enggak? Ya. Pak Maulik, listriknya bayarnya dari mana? Ini pertanyaan sama. Listriknya bayarnya dari mana? Itu pertanyaan sama dengan geluan ajam napa telur. Korek. Geluan telur napa ajam? Saya jawab ajam, sebelum jadi ajam telur gelu. Saya jawab telur, telur keluar dari guring ajam. Tidak ada yang benar. Sama, mau dimakmurkan dulu jamaahnya atau cari uang dulu takmirnya yang banyak. Saya langsung cut. Saya di masjid saya langsung makmurkan dulu. Habiskan uang takmir itu. Kalau fisik sudah tidak ada yang bocor, cok poloking abangun terus. Buat apa masjidnya megah? Jamaahnya yang hanya satu sop. Buat apa masjidnya mewah? Jamaahnya hanya sedikit, tidak ada kegiatan. Masjid mare sepui kunci. Orang apa aja tak bisa duhur. Mare duhur kunci. Orang musafir mau sholat tak bisa. Biarin. Bahkan satu hal mohon maaf, saya juga menyebut masjid kami itu masjid ramah anak. Nanti takmir kapan-kapan saya undang ke sana. Ya, saya jamu Pak.
saya jamu dengan jamu Madura. Saya jamu. Untuk apa? Kita studi banding, sama-sama belajar. Ya, saya sebut masjid ramah anak. Ada takmir anak rame di masjid, gigir di saya. Takmir si gigir di saya, Pak. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Saya sampai sekarang melekat. Ya masjid Nyuates Timin, gara-gara tepaan apa aja, orang apa aja. Saya masih kecil kan tidak tahu. Waktunya mau sholat, bukan waktunya sholat, waktunya mau sholat. Akak berkaan di bingkai. Cepet please Pak. Salam takmir Pak. Tuh, mulai. Untuk apa aja nggak mulai? Kojok tok begitu. Sampai semakin kiengat. Apa yang terjadi? Bisa saja anak-anak kita itu trauma ke masjid Pak. Nggak mau datang. Ya, anak-anak kan kayak begitu. Anak-anak ya kayak begitu. Akak berkah anak-anak. Pak Mulik takut najis bagaimana Pak? Pancingan olatin di Madinah, Masjid Nabawi. Itu rame dengan anak-anak di Masjid Nabawi itu. Ya mari ngaji Kak bertaan juga sama pakai anak ring Arab benekin koromas ngaji terus. Ya bener nggak bahasa Arabi? Benekin anak ring Arab terus ngaji terus enggak Kak berkaan dia loh masjid. Sama malah gurunya syekhnya itu mendiamkan saja. Ya bentang-bengan. Nggak paham itu anak-anak. Malah pernah ya masjid. Masjid ini bukan hanya tempat sholat. Rasulullah dulu mengatur strategi perang, ya, mengatur bagaimana Islam itu jaya ke negeri-negeri yang lain. Itu di dalam masjid. Jadi masjid makin kena kejar. Buat kegiatan pengajian seperti ini luar biasa. Ini awal, ya. Saya mendukung. Ya apa yang bisa saya bantu? Apakah dalam bentuk sedekah? Ya sementara saya hanya bisa membantu mencarikan donatur Jumat makan siang. Ya, rutin ya di sini sudah ya. Ya, kalau Jumat tertentu malah 500 bungkus umi saya masak untuk ke tempat-tempat yang lain. Dari mana uangnya? Dari Pak Mulek saja. Tempat ngemis ya. Untuk masjid enggak apa-apa ngemis. Enggak malu saya. Ngemis dari mana? Coba. Tiap Jumat 2 Jumat sekali di sini 500 bungkus. Mon 10 ibu 5 juta kan. 1 bulan 4 kali Jumat, sejumat biasa 100, sejumat lagi 500. 500-nya 2 kali, 5 juta, 10 juta. 100-nya 2 kali, 2 juta, berarti 12 juta setiap bulan. Dari mana Pak Mulik uangnya? Saya nyumbang sebagian. Tapi saya izin kepada istri saya, untungnya istri saya itu sabar. Ya, istri saya itu senang. Mon are kemis Pak, mon are kemis Pak Dum, kemis pagi. Mulai saya ngejapri teman-teman. Assalamualaikum Bu Susiawan. Semoga di hari Jumat, di hari Kamis ini penuh berkah. Waalaikumsalam Pak Mulik. Ibu, apakah hari ini ikut lagi patungan sedekah nabung? Nabung itu nasi bungkus. Oh iya saya ikut 20 bungkus Pak Mulik. Silakan transfer ke rekening kami, nanti kami salurkan. Badis nyumpeng 10 bungkos, 5 bungkos, 20 bungkos, elong bolong, keti 500, ikat dintok, sek 100, karena bade janda tua, bade janda muda, janda tua, teman istri saya, anaknya 3, suaminya diamputasi karena kencing manis, dua-dua kakinya itu sudah diambil, tidak bisa bekerja, maka dia tiap Jumat saya minta untuk memasak 100 bungkus. Dia dapat untung sedikit dari situ, lalu dia yang membagikan ke masjid-masjid. Digilir masjid ini besok Jumatnya hanya 100. Unika dinto 500 setiap 2 Jumat dan 100 setiap 2 Jumat. Ini bisa diterima cek Pak. Saya bilang ke Ustadz Imron, kan banyak juga di sini yang mau nyumbang pola. 5 bungkos, 2 bungkos. Pagi siapa tahu amal-amal yang sedikit seperti ini yang tidak kita reken yang telah mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang seperti ini mudah-mudahan dijauhkan dari riya, tidak ingin dipuji. Ngemes artinya transfer boleh dek 5 juta masuk ya. 5 juta masuk transfer untuk 500 bungkus. Saya masak umi. Apa Pak Mulik tidak ada kerjaan? Sibuk, tapi mau tak sempat kita sempat. Ya, sibuk Pak.
sibuk, tapi tak sempat-sempatkan saya minta izin ke istri saya setiap Kamis, Dek, izinkan suamimu ini mengemis. Tapi mengemis untuk masjid tidak apa-apa, saya senang. Itu saya lakukan, Bapak Ibu sekalian. Baik, sekali lagi, mari kajian-kajian seperti ini kita hadiri, kita ikuti Bapak Ibu sekalian, karena fadilahnya luar biasa. Wah, boleh nggak 2 menit lagi ini nambah? Boleh nggak 2 menit? Bah, kayaknya apa punten 2 menit, bah. 2 menit aki nambah kayaknya apa punten? Oh. Saya dah 5 menit, thank you, bah. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang panjang, Rasulullah bersabda, ya, dalam hadis yang panjang Rasulullah bersabda, Allah menciptakan malaikat-malaikat khusus yang ditugasi oleh Allah itu berkeliling di muka bumi mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu seperti ini, dicari oleh malaikat. Oh, kalau sudah ketemu salah satunya dia akan panggil malaikat-malaikat yang lain, itu yang kita cari. Maka sampai tak oning, malam ini ada banyak malaikat yang datang di antara kita ini. Karena ada malaikat yang tugas datang ke majelis zikir, majelis ilmu. Lalu kata Rasulullah, malaikat itu duduk bersama mereka dan sayapnya memayungi semua orang yang hadir di saat itu. Sayap malaikat itu memayungi kita semua. Udah tahu nih sang panjenengan. Ya, tapi kalau ada yang wali di sini mungkin bisa melihat. Malaikat hadir. Lalu kenapa? Lalu sang malaikat itu hadir di majelis zikir itu sampai akhir. Setelah selesai malaikat balik menghadap kepada Allah, laporan. Kata Rasulullah, ya Allah, aku menjumpai begitu banyak hambamu berada di suatu tempat. Mereka berzikir, mengagungkan asmamu, bertasbih, tahmid, takbir. Termasuk kita yang mengaji ilmu seperti ini, itu juga berzikir untuk mengingat kepada Allah. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka mau dengan tasbih itu? Dengan mengagungkan aku. Apa yang mereka kehendaki? Mereka mengharap surgamu ya Allah. Allah bertanya lagi, pernahkah mereka tahu surgaku? Belum pernah ya Allah. Kata Allah, itu hambaku tidak tahu dengan surgaku. Bagaimana dengan tahu? Kalau tahu surga, pasti mereka lebih semangat lagi. Maka apa yang aku minta, apa yang mereka minta aku kabulkan. Lalu apa lagi kata Allah kepada malaikat? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka ada yang ditakuti, ingin jauh dari sesuatu. Apa yang ingin mereka minta dariku agar dijauhkan oleh aku dari sesuatu? Mereka menghendaki dijauhkan dari api neraka ya Allah. Maka apa jawab Allah? Apakah mereka tahu neraka itu bagaimana? Mereka tidak tahu ya Allah, kata para malaikat. Itu mereka tidak tahu. Apalagi kalau tahu bagaimana, pasti mereka tambah bersemangat mengagungkan asmaku. Mereka bersemangat bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada aku. Kata firman Allah kepada malaikat. Lalu kemudian apa yang mereka takutkan, apa yang ingin mereka dijauhkan olehku, aku akan jauhkan mereka. Bapak Ibu sekalian. Lalu malaikat protes. Ya Allah, di antara mereka ada si fulan yang tidak ada keperluan untuk hadir. Lebat, ngetara orang ngapol kompol, itu ikut duduk ya ya Allah, ikut duduk di belakang, ngantuk, tidur. Apakah mereka mendapatkan hal yang sama ya Allah? Allah menjawab dengan kasih sayangnya, dengan Rahman dan Rahimnya. Dia pun dapat sama seperti yang tidak tidur, seperti yang memang datang untuk berzikir. Coba, siasaren pada. Apa? Itu tak rogi, gila asaren apa yang menaruh masa rogi kan gampang. Menaruh masa rogi gila asaren kan gampang kalau gune ketangki. Tadi tentu berbeda. Sama dapatnya, keutamaannya sama, tapi di hadapan Allah pasti berbeda. Kalau Allah itu satu sifat yang lain maha adil. Kalau sama Allah itu tidak adil. Ini hanya ingin menggambarkan betapa besar kemuliaan, fadilah, keutamaan dari hadir di majelis-majelis seperti ini.
Maka kalau nggak ada cara, tinggalkan sinetron itu. Maka kalau nggak ada cara, tinggalkan sinetron Korea itu. Maka kalau tidak ada cara, tinggalkan mainan-mainan medsos itu. Datang di majelis zikir, majelis ilmu seperti ini. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? Kalau biasanya perlu diundang, pakai tulisan, mudah-mudahan yang akan datang tidak perlu diundang, sudah tahu jadwalnya, mungkin takmir tinggal menetapkan tiap hari Sabtu, malam Ahad, pekan keberapa. Biar menarik, datangkan ustadznya dari tempat lain. Tentatif saja, tidak kajian ustadz yang tetap dulu. Biar kita bisa menyaring mana nanti ustadz yang banyak, yang fansnya banyak, yang ceramahnya menarik. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik itu bukan selocok, kadang-kadang kelerok nyari penceramah selocok. Selama nggak syukur baik mengkoro nyari selocok, mepah nyari penceramah. Repot. Angki, bener apa bener? Nyari penceramah, nyari selocok penceramah. Wah, mulai apa sih ceramah? Ada yang kalau kena gila-gila. Pak ceramah masih pas terapas. Padahal yang mendengarkan juga banyak anak-anak juga misalnya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita malam ini bersamaan dengan hidayah yang Allah curahkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pulang dari masjid ini, karena salah satu tugas malaikat tadi itu juga adalah memberikan sakinah, memberikan ketentraman kepada hati orang-orang yang datang ke masjid, ke majelis zikir. Pasti beda Pak, panjenengan pleman dari Kak Dinto. Sarang sebelum ikut kegiatan majelis zikir seperti ini, pasti beda di hati. Karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Ya, malaikat itu akan berikan sakinah. Sakinah itu ketentraman, ketenangan di hati kita. Ya, mudah-mudahan rumah tangga kita juga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh solihah, diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.